makanya kita pakai nama yang cukup netral ya, supporter PSM di Jabodetabek gitu. Nah, nickname-nya itu gue PSM. Nah, gue PSM itu karena memang di Jabodetabek itu kan memang kita kalau ngobrol kan pakai gue lo gitu ya. Jadi gue PSM gitu. Oh, tapi itu berarti tetap kalau misalnya PSM main di kandang tetap akan berangkat ke sana juga kalau memang ada waktu, atau pada saat di Jabodetabek aja PSM itu dukungan langsung. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais, dan kali ini kedatangan tamu istimewa Ewako. Ada Bang Rio dan Bang Ile dari gue PSM ya. Dari supporter PSM Makassar. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana PSM musim ini? Ya, lihat nanti ya. Tapi kita pengen ngebahas nih, kan ini Bang Rio ini adalah salah satu, dan Bang Ile juga kelompok supporter PSM yang ada di Jabodetabek. Jabodetabek. Ya? Di Jabodetabek. Boleh nggak sih dijelasin ini kan namanya kok gue PSM gitu loh di Jabodetabek ini. Sejarahnya kayak apa? Terus katanya kalau nggak salah udah berbadan hukum ya? Udah alhamdulillah. Ini gimana nih kisahnya sebenarnya gue PSM itu, Bang Rio? Jadi sebenarnya awalnya tuh kita bukan gue PSM ya, Bang. Mungkin Abang tahu namanya The Maxman ya? Iya. The Maxman itu kan supporter kreatifnya PSM gitu kan. Nah dulu sebenarnya embrio kita tuh dari The Maxman dulu. Nah, dulu sebelum saya sama Bang Ile, itu ada namanya Haji Indra. Itu dia membentuk supporter The Maxman Jakarta itu di tahun 2000-an deh. Waktu zaman Liga Bank Mandiri gitu kan. 2001 lah. 2001 ya, pertama kali dibikin di Jakarta. Terus, nah kita ini ceritanya penerusnya nih. Nah kita masuk ke pengurusan, saya jadi ketua The Maxman Jakarta itu di tahun 2015. Terus kemudian, biasalah Bang ya di supporter ada konflik internal. Sehingga kita sama teman-teman itu memutuskan untuk ganti nama jadi supporter PSM Jabodetabek. Ya karena di Makassar itu kan banyak komunitas, Bang. Banyak banget nih, lebih dari 12 lah komunitas. Nah kita kayak nggak mau lagi ada di bawah naungan yang ada di Makassar gitu. Jadi kita mau mengelola sendiri. Nah, makanya kita pakai nama yang cukup netral ya, supporter PSM di Jabodetabek gitu. Nah nickname-nya itu gue PSM. Nah gue PSM itu karena memang di Jabodetabek itu kan memang kita kalau ngobrol kan pakai gue lo gitu ya. Jadi gue PSM gitu. Oh, tapi itu berarti tetap kalau misalnya PSM main di kandang tetap akan berangkat ke sana juga kalau memang ada waktu, atau pada saat di Jabodetabek aja PSM itu dukungan langsung? Ya utamanya spesialnya sih di Jabodetabek gitu. Tapi kalau misalnya ada away di Bandung atau di mana aja deh, bahkan termasuk di Makassar ya kita anak-anak yang sempet ya pasti ke sana. Gitu. Nah, alasannya akhirnya berbadan hukum apa nih Bang Rio? Mungkin Bang Ile juga bisa kasih penjelasan juga. Ya. Karena kan di Undang-Undang SKN itu kan itu kan baru direvisi Bang ya, tahun 2022. Terus salah satu pasalnya itu mengatakan bahwa supporter itu adalah yang berbadan hukum. Nah, ya ini seiring sewaktu kita semakin dewasa ya, kita juga sama Bang Ila juga mikir, kayaknya kita juga harus bikin badan hukum deh. Supaya kita juga keberadaan kita tuh diakuin oleh negara. Dan ketika kita pelajarin memang satu organisasi supporter yang berbadan hukum itu juga punya hak-hak kan, kayak perlindungan hukum, pembinaan dari organisasi segala macam. Akhirnya kita memutuskan untuk berbadan hukum di tahun 2024 kemarin. Berarti bisa dibilang sebenarnya gue PSM ini lebih terdata dan lebih terorganisir. Pada saat misalkan ya, misalnya kolektif untuk beli tiket gitu, itu lebih mudah ya? Lebih mudah nih Bang Ile, pengalamannya Bang Ile nih. Ya jadi setiap PSM, utamanya di Jabodetabek ya. Jadi setiap PSM di Jabodetabek, pasti kita koordinasi ke manajemen klub, tuan rumah, supporter, utamanya di tiket. Soalnya teman-teman supporter di Jabodetabek sejak gue PSM muncul itu sudah tahu kalau yang mengurus tiketin di Jabodetabek itu gue PSM. Jadi satu-satunya komunitas supporter yang diakui klub di luar Makassar, gue PSM, khususnya Jabodetabek. Oke. Nah kalau sekarang tiket sudah banyak yang online nih Bang. Mungkin sebagai supporter yang sudah lama juga kan mengikuti perubahan habit dari pengelolaan pertandingan ya. Abang sendiri ngeliatnya sekarang pengelolaan tiket di setiap pertandingan Liga 1 terutama gimana sih dari Bang Ile maupun Bang Rio pengalamannya? Bang Ile bagian tiketing. Ya mungkin dari sebelumnya memang banyak perubahan ya. Sebelumnya kita kalau koordinasi tuh contohnya biasanya ada beberapa tim yang awalnya memberikan tiket fisik, sekarang online semua. Jadi untuk koordinasinya
kita biasanya dikasih setiap vendor kan ada pembatasan pembelian. Ya. Biasanya kita dikasih lebih gitu. Oh, Misalnya sekali pembelian itu 50 tiket, jadi sekali pembelian bisa langsung banyak. Jadi koordinasinya seperti itu ke manajemen klub tuan rumah. Tapi lebih mudah dan lebih aman juga ya untuk bagi supporter kalau pembelian secara online seperti itu. Ya, lebih mudah. Oke. Nah, Bang Ile dan Bang Rio, apa sih yang mendasari waktu itu mencintai PSM? Ya mungkin selain dari daerah sendiri ya, dari tanah kelahiran gitu. Mungkin apa sih yang mendasari waktu itu mendukung sekali PSM hingga akhirnya sefanatik ini gitu sama PSM? Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya belajar dari nyokap sih Bang, ibu almarhumah ya. Jadi dulu saya itu kan pindah ke Jakarta itu tahun 98. Kemudian tahun 2000 itu kali pertama saya nonton PSM tuh. Yang bawa tuh nyokap sendiri gitu. Jadi kita datang berdua ke stadion di Jakarta. Di Jakarta. Kebetulan pas PSM juara juga tuh. Lawan PKT. Iya, 2000 ya. Kebetulan pas juara, disitulah saya udah mulai gila PSM tuh. Mulai tahun 2000. Tuh kalau nggak salah masih umur 9-10 tahun gitulah. Nah, di situ udah mulai gila PSM. Jadi ya segala sesuatunya tuh ngikutin nyokap semua. Sebenarnya yang militan tuh dia gitu. Jadi kayak dulu tuh nyokap datang ke stadion, dulu kan zaman-zaman ini ya masih ada semifinal-final ya. Betul. Dan itu kan semuanya kan ngumpul di GBK. Nah, nyokap ini supporter PSM spesialis Jakarta lah, spesialis 8 besar. Jadi setiap PSM masuk dan emang masuk terus kan waktu itu kan. Betul. Setiap PSM masuk ke semifinal, ke GBK, nyokap itu pasti ada di stadion dan ya saya ngikutin dia gitu. Karena memang nyokap itu militan banget. Saya inget banget waktu itu kita pernah bentrok sama supporter Medan ya. Kita bentrok, nyokap tuh nggak ada takut sama sekali. Malah dia provokasi. Itu harus lawan nih gitu. Tapi jangan dicontoh ya. Itu segi militansinya nyokap yang akhirnya saya tertarik untuk bikin komunitas sama Bang Ile ya. Untuk memperbesar supporter PSM ini juga. Salah satunya untuk berbakti sama nyokap juga. Oke, kalau Bang Ile sendiri? Kalau saya mungkin karena dari kecil emang suka sepak bola ya. Buat anak-anak Sulawesi kayaknya yang suka sepak bola, semua cita-citanya pengen jadi pemain PSM kayaknya waktu itu. Makanya mungkin karena bukan rezeki atau karena pembinaan di daerah kurang, akhirnya udah jadi supporter. Tapi masih bisa kok jadi pemain. Oh iya? Masih bisa. Tapi sempat latihan bola atau gimana Bang? Ini sering banget Bang. Iya. Sampai apa tuh? Maksudku sampai apakah sempat ikut Popnas kah atau apa lagi? Turnamen-turnamen di daerah. Oh, turnamen daerah. Kalau Bupati Cup gitu-gitu. Oh, oke. Cuma karena beberapa daerah di Sulawesi Selatan kan pembinaannya kurang. Mungkin ini jadi sorotan juga nih buat Akademi PSM. Mungkin setiap daerah di kabupaten mungkin harus ada, nggak cuma di Kota Makassar dan beberapa kota lainnya aja. Kebetulan saya kemarin juga baru ke Polewali Mandar. Polman. Itu kan 6 jam ya dari Makassar ya. Memang secara fasilitas memang masih belum banyak lah infrastruktur dan jarang dilihat kan. Nah, kan di sana kan kemarin ketemu sama Ardan Aras juga. Kebetulan sama Ardan Aras juga di situ orang sana. Jadi memang mereka senang banget waktu itu suratin U13 kemarin kebetulan. Iya, jadi memang ya saya juga sepakat harus diperhatikan ya scouting ke sana karena banyak bakat-bakat di sana. Ya, cuma mereka memang bilang katanya kalau untuk ke kotanya, ke Makassarnya kan pasti tujuannya ke sana ya. Sehingga semua ya itu memang agak kesulitan mereka. Ya memang sih harus ada talent scouting langsung turun ke kabupaten sih benar, Bang. Iya, Bang, kalau ngelihat PSM musim ini Bang Ile sendiri gimana? Karena ya kita bahas juga nih ya. Kemarin sempat kalau nggak salah tuh supporter PSM tuh ikut demo bantu supaya dibayarkan gaji pemain ya. Kalau saya tidak salah ya. Nah ini kalau Abah sendiri ngeliat gimana sih sebenarnya dari sisi manajemen, dari sisi tim. Tapi saya juga salut sama PSM tuh dalam kondisi gitu masih tetap kompetitif loh. Kalau Bang Rio dan Bang Ile sendiri gimana? Bang Ile. Ya. Kalau kita lihat beberapa musim terakhir ya, dengan isu-isu yang ada secara finansial, PSM selalu diisukan di finansial. Memang kita lihat secara tim, PSM selalu kompetitif ya di liga ya, walaupun kadang ada naik turunnya kan di awal musim sampai pertengahan. Nah kalau lihat musim ini, sebenarnya sempat awal musim itu agak meragukan sih sebenarnya di beberapa lini, di beberapa sektor, masuk area striker gitu kan. Akhirnya sampai di putaran kedua kan ada perombakan tuh. Beberapa nama masuk.
Sebenarnya kalau masalah finansial kayaknya yang berpengaruh sih di kondisi tim secara internal. Mungkin agak mempengaruhi performa tim di lapangan juga. Kalau harapan Bang Ile sendiri sama Bang Rio sendiri untuk PSM musim ini seperti apa? Ya 5 besar lah harus ya. 5 besar Harusnya 5 besar juga masih bisa kompetitif gitu. Nah, nyambung yang tadi nih Bang. Memang karena di PSM itu kan masih ada mayoritas anak-anak Makassar asli, anak-anak sosial asli. Jadi walaupun dia diterpa masalah finansial, kayaknya tuh masih ada apa sih dorongan kedaerahan gitu, sehingga dia PSM harus tetap menang nih. Makanya tadi abang bilang kan tetap bisa kompetitif gitu. Nah yang kita nggak bisa bayangkan ini kalau misalkan PSM juga udah tergerus nih secara kedaerahannya anak-anaknya gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka selain semangat kedaerahan, tim juga harus mempersiapkan finansial dia gitu loh, secara sehat gitu kan. Karena itu memang ya sebagai sebuah perusahaan ya, semestinya jangan sampai ada masalah-masalah finansial gitu yang seperti kita dengar gitu. Karena apa? Kita pun supporter selalu siap kan, dan kita sebenarnya nggak mau terlalu dalam masuk ke situ, cuman itu tetap kelihatan gitu. Kayak kemarin kita terakhir ngawal PSM di Bogor ya Bang Ile ya. Dua pertandingan terakhir di Bogor. 2 pertandingan terakhir di Bogor kita kawal tuh, cuman kita nggak masuk stadion karena nggak boleh ya. Jadi kita ngawal di hotel, terus kita nobar di sekitar stadion, dan itu kelihatan memang raut muka pemain juga kayak kok nggak semangat ya. Kita juga nggak bilang itu masalah finansial, tapi sepertinya. Nah ini mudah-mudahan sih manajemen ya memperbaiki keuangan dia sehingga pemain-pemain itu semuanya jangan sampai ada yang telat deh, karena mereka juga punya keluarga kok. Gitu. Nah, Bang Rio sendiri ngelihat peran dari Bernardo Tavares seperti apa di PSM? Karena luar biasa nih pelatih ini. Sejak datang nggak diduga-duga bisa bawa PSM juara. Ya. Terus di tengah kondisi finansial dia masih mau gitu dan mampu meramu tim dengan skuad muda yang bisa dibilang ya. Terus banyak mempromosikan pemain muda dan tetap kompetitif gitu. Iya. Emang itulah magicnya Coach Tavares ya. Karena dari awal memang beliau itu banyak mengembangkan pemain-pemain muda, menemukan pemain muda, udah gitu juga setiap masalah dia nggak pernah ribut gitu kan di media tuh juga nggak pernah bikin apa ya highlight gitu loh kalau PSM sedang bermasalah nggak, dia pokoknya main menang kayak gitu. Itu terjadi waktu juara Bang Ile ya. Dan yang paling penting Coach Tavares itu selalu menghargai supporter sih. Kita bisa lihat ya setiap dia rilis itu dia selalu bilang terima kasih untuk supporter, terutama buat kita yang di Jabodetabek itu. Tavares selalu mengucapkan terima kasih gitu. Itu ya jadi vitamin juga buat kita sih. Gitu. Oke. Kalau Bang Ile sendiri mungkin ngelihat sekarang PSM yang masih belum punya stadion yang representatif setelah dibongkarnya Mato Angin. Ini gimana Bang Ile sendiri ngelihatnya? Bang Rio mungkin. Bang Ile? Secara umum sih mungkin kita kurang tahu juga ya permasalahan inti di Makassar sebenarnya seperti apa. Mau intrik politik atau sebagainya. Kalau dari kacamata supporter sih, kita berharap semua stadionnya di Makassar yang mungkin bisa dibangun, kita berharap semua ada kelanjutannya, termasuk yang Barombong, yang mangkrak kan. Terus kalau bisa Matuang kembali dibangun, itu pasti harapan semua kelompok supporter di Makassar, Matuangin pertama. Mungkin Valahan itu kembali dibangun jadi stadion. Dan selanjutnya mungkin kita mau berterima kasih kepada Kota Parepare karena sudah menyiapkan stadion yang bisa dipakai PSM. Mungkin putaran kedua, mungkin bulan Maret nanti, Februari. Itu aja sih. Lawan Persija kayaknya di kemungkinan Parepare lagi. Lawan Persija di Parepare lagi ya. Cuma melihat kondisi kemungkinan ya Februari Maret lah. Iya. Tapi soal stadion itu kayaknya sih memang deket sama soal politis ya Bang ya. Kalau kita sih berpendapat gini Bang, harusnya Makassar itu contoh Jakarta gitu, harusnya ya secara politis. Karena dulu saya tahu banget tuh apa sih tanah yang di JIS itu Bang. Nah, dulu kan masih BMW. Betul, ya. BMW dulu kan masih sengketa tuh. Nah tanah BMW ini dulu tuh di apa sih namanya ya, dimenangin oleh pemerintah provinsi itu di zamannya Pak Ahok. Itu ada tuh di mana ya, di putusan hukum ya waktu itu ya. Nah kemudian 2017 kan ribut nih politik nih Bang. Tapi ternyata apakah Pak Anies nggak melanjutkan itu? Akhirnya ternyata kan melanjutkan gitu. Padahal sebenarnya yang menggolkan itu Pak
Ahok, tapi yang melanjutkan itu Pak Anies. Iya. Nah ini yang nggak terjadi di Makassar karena memang masih melihat siapa sih lawan politiknya gitu. Jadi siapa yang berjanji kalau dia nggak jadi ya nggak akan lanjut tuh barang gitu. Nah ini sekarang kita mohon juga sih mumpung Pak Munafri yang menang kemarin wali kota Iya, ya, betul. mudah-mudahan beliau tepat janji Iya. untuk mendirikan lagi Stadion Matuanging lah. Gitu. Kalau bisa sih di Matuanging karena itu memang stadion angker lah buat kita. Gitu. Iya benar. Nah ngomong Matuangin mungkin ada nggak sih pengalaman paling mengesankan selama dukung PSM nih dari Bang Rio sama Bang Ile yang tidak terlupakan gitu? Momen yang mana nih? Pada saat Banyak banget ya. Mungkin yang paling berkesan banget gitu. Kalau di Matuanging itu dulu kita zaman-zaman jahiliyah lah ya. Pernah manjat pakai tali, tuh nggak terlupakan juga. Terus kalau kita kalah tuh kita emosi, akhirnya ribut sama polisi. Pernah juga kita ribut sama pemain sendiri, pernah. Tapi yang paling nggak pernah bisa dilupakan itu waktu kita juara tahun berapa ya Bang? Piala Indonesia kemarin. Piala Indonesia. Oh tahun 2018. Iya, 2018. Kenapa nggak bisa dilupakan? Karena waktu itu kita lagi di Makassar, lagi dukung PSM dan alhamdulillah juara. Tapi ternyata teman-teman di Jakarta itu diserang sama teman-teman supporter Persija lah. Oke. Jadi nggak terlupakan karena campur aduk rasanya Bang. Jadi antara euforia sama sedih karena teman-teman juga lagi diserang gitu. Oke, kalau Bang Ile? Sama. Sama Sama yang pasti. Soalnya bekas ya. waktu di Makassar emang kebanyakan sih kan di daerah tuh. Jaraknya ke kota Makassar agak lumayan jauh. Iya. Jadi saya supporter malah di Jakarta. Oh, Iya, oke. jadi aktifnya di Jakarta. Aha. Jadi waktu pas 2018 PSM final leg kedua di Makassar, di Matuanging ya di situ. Oh. Pulangnya di situ. Oke, itu paling ini. Nah, terakhir mungkin ke depan gue PSM ini mau dibawa ke arah mana nih setelah berbadan hukum dan jadi basis utama fans PSM di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Jadi karena ini seiring sejalan karena kita udah berbadan hukum ya Bang ya. Dan tanggal 23 Februari nanti kita udah ke 7 tahun. Tapi sebenarnya untuk bareng-bareng itu udah 10 tahun lah kira-kira ya di kepengurusan kita. Jadi usia 10 tahun itu bukan yang untuk organisasi ya, bukan baru lagi dan kita akan insya Allah akan lebih dewasa lagi. Dan bukti karena kita sudah berbadan hukum itu artinya kita udah siap untuk tunduk kepada semua aturan-aturan negara. Termasuk kemarin kita hampir 2 musim dilarang untuk UED ke stadion orang, kita nggak pernah melakukan itu sama sekali. Terang-terangan kita ngelarang kalau ada anggota gue PSM yang masuk stadion, kita akan cabut KTA-nya. Gitu. Itu karena kita sudah berbadan hukum. Iya, Gitu. iya. Nah Bang, mungkin terakhir lagi. Hadirnya presidium supporter, Ya. gimana dampaknya buat gue PSM sendiri ataupun supporter PSM secara umum sekarang? Ya mungkin secara langsung sih belum ya, secara langsung belum. Cuman kalau melihat semangat PNSSI itu tercipta, ya mungkin ke depan kita harapkan juga bisa menyentuh semua lah supporter-supporter yang ada di Indonesia dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan seterusnya. Itu semuanya jangan sampai ada diskriminasi, semuanya diurusin. Terutama kalau misalkan karena supporter ini kan banyak bentrok sama hukum tuh Bang. Iya. Dia bentrok sama siapa, ada yang di penjara, ada yang di mana. Nah itu kalau memang urusan bola ya PNSSI harus ada di situ gitu. Pernah nggak sih mengalami waktu itu berurusan dengan hukum bebasin temen gitu Bang? Pernah nggak ada pengalaman? Kalau di PSM? Iya. Enggak. Di gue PSM nggak pernah. Enggak pernah. Oh nggak pernah. Berarti memang aman ya. Sama Aman. supporter damai gitu ya. Damai. Cuma kalau menghadapi masalah udah pernah berarti. Kalau masalah banyak. Kalau masalah banyak. banyak. Tapi kalau sampai ke ya waktu itu sih termasuk ke hukum juga Iya, sih. ke hukum sebenarnya. Cuma kalau masalah anggota kita yang kena masalah, alhamdulillah sih sampai sekarang Maksudnya keciduk itu kalau lagi tawuran ribut gitu, bebasin gitu, pernah? Enggak. Nggak ada. Enggak sampai ke ranah hukum. Oh, Nggak sampai ke oke. ranah hukum. Berarti aman ya. Aman. Oke, Bang Rio, Bang Ile, thank you banget udah hadir di episode Discord kali ini. Sama-sama. Sukses buat Sama-sama. gua PSM dan juga PSM Makassarnya ya. Iya. Kita doakan sukses di musim ini. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan bisa, karena saya berharap PSM bisa berbicara lagi di kompetisi Asia. Yap. Karena kan kemarin udah sempat sampai final ya. Iya. Sampai final regional lah. Regional. Final yang Di Kuala Lumpur ya. Iya, sayangnya gagal ya. Gagal. Tapi nggak apa-apa. Tapi PSM salah satu tim yang lumayan saya favorit juga untuk bisa berbicara di Asia. Thank you Bang Ile dan Bang Rio dan teman-teman Scorer. Jangan lupa untuk terus follow sosial media dari Scorer Indonesia, baik itu di X,
kemudian di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook. Dan juga jangan lupa terus subscribe YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga masih ada di noise.id dan terus baca seputar olahraga terupdate di skor.id. Dengan demikian, gue Rasatnan, Bang Rio dan juga Bang Ile. Sampai jumpa lagi. Ewako. Ewako.